Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara melakukan uji instrumen penelitian. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan dua uji, yaitu yang pertama yaitu uji validitas, kemudian yang kedua uji reliabilitas. Nah, uji validitas sendiri itu digunakan untuk menguji kevalitan atau kesesuaian item atau pertanyaan yang ada pada kuesioner, sehingga data yang diukur dan diperoleh dari responden valid atau sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji validitas ada dua. Yang pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara melihat nilai signifikansinya. Nah, untuk membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, di sini ada dua poin yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Maksudnya valid di sini adalah item atau pertanyaan yang ada di kuesioner teman-teman itu dapat digunakan. Kemudian, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Lalu, untuk nilai signifikansinya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka valid, dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas, ini dilakukan untuk menguji akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Ini menurut Hartono 2016. Kuesioner yang tidak reliabel berarti tidak memiliki sifat konsisten dalam pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak dapat dipercaya. Jadi gunanya melakukan uji reliabilitas itu adalah teman-teman supaya kuesioner yang digunakan itu dapat dipercaya dan dapat digunakan kembali saat dilakukan penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji reliabilitas yaitu menurut Hartono 2011, jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 maka kuesioner tersebut reliable. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama di sini saya sudah siapkan variabel indikator penelitian. Jadi di sini ada Ada 28 pertanyaan yang mau saya uji. Apakah dari 28 ini dapat digunakan untuk pertanyaan di penelitian atau tidak? Ini hanya contoh saja ya teman-teman, nanti untuk pertanyaannya tergantung dari kuesioner teman-teman. Oke, kita langsung saja ke tabel Excel-nya atau tabulasi datanya. Jadi ceritanya di sini saya sudah menguji kuesioner yang saya sebarkan yaitu 28 pertanyaan kepada 30, ini 50 ya, tapi saya gunakan 30 nanti pada saat menguji. Kepada 30 sampel. Nah, jawabannya itu adalah acak, teman-teman. Jadi maksudnya di sini 4 ini adalah sesuai yang di skala Likert teman-teman yang 1 sampai 5. Misalkan kalau 5 itu artinya sangat setuju, 4 setuju, kemudian 3 netral, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Kemudian di sini sudah ada jawaban dari masing-masing responden ya. Nah, caranya teman-teman ketika teman-teman mau melakukan tabulasi data yaitu yang pertama itu kasih kolom pertanyaan pertama atau bebas teman-teman mau kasih X1 atau U1 seperti saya ini karena U1 ini merupakan indikator usability, berarti saya kasih kode U1 gitu ya. Sampai ke pertanyaan ke-28. Kemudian di akhir itu teman-teman kasih skor. Jadi skor ini nanti nilainya berasal dari total pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-28. Begitu juga seterusnya sampai bawah. Oke, kita langsung saja. Data yang sudah kita tabulasi ini akan kita kopikan ke aplikasi SPSS untuk dilakukan uji validitas terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan uji reliabilitas. Nah, di sini saya coba menggunakan 30 sampel. Oke, ini saya copy, kemudian saya paste di aplikasi SPSS. Ctrl V. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Di sini jangan heran ada 2 angka di belakang koma, karena di variable view untuk desimalnya kita belum edit ke 0.
Jadi nanti kalau udah 0 maka akan muncul 4 tanpa ada 2 angka di belakang koma. Tapi itu nggak ngaruh sih teman-teman, kalau mau langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, di paling ujung kita tahu tadi merupakan skornya, sedangkan kalau VAR 001 ini kan merupakan pertanyaan 1 yang ada di kuesioner, pertanyaan 2, dan seterusnya sampai pertanyaan ke-28. Sedangkan untuk VAR 0029 ini adalah skornya. Berarti nanti supaya gampang membaca hasil uji validitasnya, di variable view kita kasih label untuk VAR 0029 yaitu skor seperti ini ya. Kemudian untuk yang VAR 0028 teman-teman mau kasih label pertanyaan 28. Di sini pertanyaan 27 juga boleh. Jadi kita langsung saja ke caranya. Yang pertama ini uji validitas ya teman-teman. Caranya adalah pilih analyze, kemudian correlate, lalu bivariate. Nah, kemudian semua pertanyaan yang ada di sini itu kita Ctrl A, kemudian pindahkan ke kolom variabel. Jangan lupa persennya dicentang, kemudian totality-nya juga diklik, lalu pilih OK. Oke, maka akan muncul hasil uji validitas. Maksudnya di sini adalah pertanyaan 1, pertanyaan kedua gitu ya. Nah, yang kita mau lihat adalah yang paling ujung, yang di skornya. Sini tadi kita sudah kasih label skor. Oke. Kemudian di sini yang 0,755 ini maksudnya adalah nilai R hitung. Lalu yang 0,000 ini maksudnya nilai signifikansi dan 30 di sini adalah jumlah sampel yang digunakan. Oke, sekarang kita lihat untuk R tabelnya untuk sampel 30 itu sebesar, ini kita cari yang 30 dulu. Kemudian yang kita lihat adalah yang 5% ya. Berarti R tabel untuk 30 sampel itu adalah 0,361. Sekarang kita bandingkan untuk menarik kesimpulan bahwasanya jika R hitung lebih besar dari R tabel maka valid, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 juga maka valid. Nah, sekarang kita bandingkan ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, kita lihat R hitungnya di sini sebesar 0,755, yaitu lebih besar dari 0,361, maka valid. Dan kita lihat juga nilai signifikansinya di sini yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Berarti valid ya untuk pertanyaan 1. Berarti bisa kita gunakan untuk pertanyaan kuesioner di sampel penelitian kita. Kemudian yang contoh berikutnya misalkan kita cari yang tidak valid. Nah, ini untuk R hitung, sorry, kita scroll lagi. Oke, di sini untuk R hitungnya sebesar 0,342, yaitu kurang dari R tabel ya teman-teman. Di sini R tabelnya 0,361, berarti R tabelnya lebih besar daripada R hitung. Maka pertanyaan ke berapa ini? 19. Berarti pertanyaan ke-19 itu tidak valid untuk digunakan di kuesioner penelitian, sehingga nanti teman-teman hilangkan yang pertanyaan 19. Dan kita lihat juga nilai signifikansinya yaitu 0,065, lebih besar daripada 0,05. Maka pertanyaan 19 ini kita hilangkan. Jadi tidak boleh digunakan di kuesioner penelitian teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Caranya yaitu teman-teman pilih analyze, kemudian pilih scale, lalu pilih yang reliability analysis. Kemudian semua itemnya ini kita pindahkan ke item, lalu untuk statistiknya itu kita pilih yang scale if item deleted, kemudian kita continue. Kemudian pilih OK. Maka yang kita lihat adalah yang ini ya, reliability statistik, di mana nilai Cronbach alfanya itu adalah 0,754 atau lebih besar dari 0,60. Yang ini ya, maka kuesioner yang kita gunakan itu adalah reliable. Ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.